Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat, selamat pagi dan berkah dalam. Saya harap Bapak Ibu, para romo, dan semua umat ada dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga pagi ini boleh mengawali hidup dan karya dengan penuh syukur. Hari ini tanggal 16 Februari, hari terakhir sebelum esok kita memasuki masa pantang dan puasa atau masa prapaskah yang akan kita awali dengan ibadah penerimaan abu atau ibadah Rabu Abu. Hari ini kita merenungkan Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 21. Ada dua tema pokok yang hemat saya perlu dan penting untuk kita renungkan seturut pewartaan Injil, pewartaan sabda Tuhan di pagi ini. Yang pertama, Injil Markus hari ini menegaskan bahwa Tuhan mengingatkan para murid agar waspada terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Dan yang kedua, Tuhan mengingatkan para murid dan sedikit kurang berkenan atas sikap para murid, sehingga Tuhan menyatakan dengan amat keras menurut saya, kata-katanya menyebut mereka itu degil hati dan lamban otak. Mari kita renungkan dua tema pokok ini. Pertama, Tuhan mengingatkan agar para murid waspada terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi adalah ragi kemunafikan. Dan ragi Herodes adalah ragi nafsu angkara atau keinginan pribadi yang begitu kuat untuk kepentingan diri, yakni kepentingan kekuasaan, bahkan bisa juga kemudian menggunakan cara-cara yang bengis, cara-cara yang tidak sepatutnya untuk memenuhi apa yang menjadi harapannya. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk juga menjauhi dari pengaruh hidup munafik seperti para Farisi. Mereka yang dikenal melakukan apa yang ada di dalam luaran yang nampak tidak sesuai dengan hati. Atau mereka itu memahami dan mengetahui ajaran-ajaran yang indah dari hukum Taurat, tetapi mereka tidak melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Kita bisa membaca begitu banyak di dalam kisah Injil bagaimana tabiat orang Farisi ini. Kita diajak untuk menjauh dan bahkan menghindari sifat-sifat seperti yang dihidupi oleh para Farisi. Demikian juga kita pun diajak untuk menjauh dari sikap ambisi pribadi seperti Herodes yang demi kepentingan dirinya, demi kekuasaannya, demi jabatannya, ia menghalalkan segala cara. Salah satu yang kita lihat adalah dengan tega membunuh dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Yang kedua, mengapa Yesus akhirnya seperti tidak berkenan dengan sikap para murid? Karena ketika Yesus mengingatkan para murid agar waspada terhadap ragi Farisi dan Herodes, mereka bisik-bisik mengatakan, Tuhan berbicara seperti itu kan karena tidak ada roti hari ini, atau hanya bawa satu roti sehingga tidak bisa makan. Maka Tuhan kemudian mengungkap apa yang pernah ia lakukan, yakni peristiwa ketika dia menggandakan 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Tuhan mengatakan, begitu degilkah hatimu atau lambankah otakmu sehingga tidak mampu menangkap apa yang menjadi seruan dan ajaranku. Padahal para murid ini setiap hari mengikuti Yesus.
Bukan hanya mengikuti, maka ia juga mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang disampaikan kepada orang banyak, dan tentu para murid juga mendengarnya. Semoga kita tidak jadi seperti para murid yang mendapat julukan degil hati dan lamban otak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berniat diri untuk sungguh tidak hanya memahami apa yang tersurat di dalam kitab suci, tetapi kita sungguh bisa melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Ajaran saling mengasihi, ajaran tentang hidup rendah hati, ajaran tentang berbagi, dan seterusnya. Semoga tidak hanya menjadi ajaran yang ada di dalam pikiran kita, tetapi masuk ke dalam hati dan kemudian keluar di dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Semoga seruan sabda Tuhan hari ini bisa menjadi penyiap bagi kita untuk esok kita memasuki masa suci, yakni masa pantang dan puasa selama 40 hari. Masa untuk olah rohani, atau boleh dikatakan sebagai masa untuk retret agung. Kita pun juga diajak untuk bisa mengendalikan hati, mengendalikan diri. Semoga tidak menjadi degil dan lamban untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga warta sabda di pagi ini boleh menjadi penyerta bagi kita untuk aktivitas kita di hari ini, sehingga hidup kita sungguh berkenan bagi Tuhan. Akhirnya saya Romo Stefanus Esotora Harjo PR, Ketua Komisi Kateketik Kefikipan Kedu, mengucapkan selamat pagi dan berkah dalam.